Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala Allah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita memasuki kata mutiara yang ke-125. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara nata'ij sholati wa thamaratiha wa marji'uha ila sittin. Tsumma dzakara, kemudian musannaf dalam hal ini adalah Ibnu Ajibah, beliau menjelaskan akan nilai atau hasil yang didapat dari orang yang mendirikan sholat. Tsumma dzakara, kemudian menjelaskan atau menerangkan atau menyebutkan siapa musannif nata'ij sholati, akan hasil-hasil dari orang yang mendirikan sholat, wa thamaratiha, dan buah dari buah mendirikan sholat, wa marji'uha, dan adapun tempat kembalinya atau sumber kembalinya dari buah itu, ila sitin, yaitu akan kembali kepada 6 buah yang akan diperoleh dari orang-orang yang mendirikan sholat. Kullu wahidatin, adapun setiap poin, satu poin satu dari yang 6 itu, tusilu, berkaitan atau bisa mengantarkan, tusilu bisa mengantarkan apa, kullu wahidah, ilama, terhadap sesuatu, ba'daha, yang setelahnya, kullu wahidah. Artinya bahwa hikmah atau buah dari orang-orang yang mendirikan sholat ini nanti akan bermuara kepada 6 aspek. Buah daripada orang yang mendirikan sholat itu akan melahirkan 6 buah. Dan setiap aspek, setiap poin dari buah itu akan mengantarkan, akan menghubungkan kepada sesuatu yang setelahnya. Jadi setelah dijelaskan poin 1, maka itu akan terus berkelanjutan, berkesinambungan dengan poin kedua, poin ketiga, poin keempat, 5 dan 6, saling berkaitan lah. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dawuh di dalam surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbika, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, sebagai sesuatu yang dituju atau tempat yang dituju, dalam pengertian bahwa hidup ini hanyalah kepada Allah. Seluruh dari apa yang kita lakukan itu sesungguhnya bermuara, bertujuan hanya dipersembahkan kepada Allah. Dan konteks ini sesuai dengan tujuan besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan alam semesta dan isinya ini. Dan sangat umum, artinya sangat semua tahu. Di dalam satu ayat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tiada menciptakan siapa aku,
al insana akan manusia wal jinna dan jin illa liya'budun, kecuali tujuan mereka agar mereka menyembah kepadaku. Artinya seluruh aspek dari kehidupan kita itu muara tujuannya itu hanyalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara sekian pengabdian kita, di antara sekian pengabdian ibadah kita di dalam hidup ini, ya yang paling spesifik, yang paling khusus hubungan kita sebagai hamba dengan Allah itu tidak ada lain kecuali ada di dalam, yaitu ibadah sholat. Nah ini pas sekali nanti kalau kemudian ya ketika kita akan memasuki kata mutiara yang ke-25 ini, bahwa narasi ini diawali dengan tujuan besar kita di dalam hidup ini. Ya, tujuan besar kita di dalam hidup ini adalah seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini muaranya hanyalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal masalah komunikasi ya berhubungan dengan Allah tidak ada yang melebihi spesifiknya daripada ibadah sholat. Sehingga sholat itu karena ibadah yang khusus itu dilakukan ya, harus menghadap dengan Allah, menghadap kepada Allah secara khusus ini. Maka tentu ibadah ini adalah menjadi ibadah yang paling bernilai ya, ibadah yang mempunyai hikmah yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Bahkan menjadi ibadahnya badan yang paling afdal dan yang paling utama adalah sholat. Makanya sampai ada dalam hadis itu insoluhat sairul amal. Jadi kalau memang baik sholatnya, maka insya Allah seluruh amal yang lain itu akan ikut baik. Karena apa? Karena sholatnya baik. Wa in fasadat sairul amal. Begitu juga kalau kita sholatnya tidak baik, tidak bagus, banyak salahnya, apalagi nggak sholat, maka tentu ibadah-ibadah yang lain juga akan menjadi tidak sempurna atau tidak baik. Maka itu penting kita untuk memperhatikan dari hikmah atau buah yang diperoleh dari orang-orang yang mendirikan sholat. Maka itu fa'asyaro, kemudian musannif memberikan petunjuk, memberikan isyarah ilal ula kepada yang pertama ya, di antara 6 dari buah orang yang mendirikan sholat itu yang pertama biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya musannif. Nah ini baru masuk kepada kata mutiara yang ke-125. Beliau mengatakan as-sholatu mutahhiratun lil qulubi. As-sholatu, adapun sholat itu mutahhiratun, yang bisa mensucikan lil qulubi, terhadap hati. Nah ini sangat pas. Tidak ada hubungan yang secara khusus dan intens dilakukan komunikasinya itu, hubungannya itu, kecuali di dalam sholat. Jadi sholat itu bisa mensucikan, bisa membersihkan terhadap apa? Terhadap dosa-dosa yang ada di dalam hati. Maka itu bahwa sholat ini ibaratnya adalah seperti alat pembersih begitu loh, sebagai alat pembersih yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati ini. Maka itu di dalam satu pernyataan Nabi itu bahwa orang yang sholat itu ibaratnya seperti orang yang mandi ya, karena sholat itu diwajibkan 5 kali ya, diibaratkan seperti orang mandi kalau 5 kali, apalagi mandinya baik, bagus, sempurna, pasti itu akan bersih. Dan sholat itu seperti itu. Jadi seperti sungai yang ada di depan rumahmu
yang setiap harinya kamu mandi untuk membersihkan tubuhmu 5 kali, pasti kalau tubuh ini dimandikan dalam satu harinya 5 kali pasti bersih. Sama dengan jiwa kita, hati kita itu akan bersih kalau kita jaga sholat 5 waktu itu. Maka itu di dalam mutiara yang kelima itu bahwa sholat itu mampu mensucikan, membersihkan terhadap penyakit-penyakitnya hati. Untuk saya katakan, innama kanat, bahwasanya ada apa as-sholatu, sholat itu mutahhiratan, yang bisa mensucikan lil qulubi, dari hatinya hamba yang mendirikan sholat, untuk membersihkan minal masawi, dari kesalahan-kesalahan, wal uyubi, dan cacat-cacat, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hati ini loh ya, entah itu riya, takabur, hasud ya, suudon, itu semua adalah penyakitnya hati. Dan ketika kita menjaga sholat, dan kalau sholat itu betul-betul kita jaga, baik rukun maupun syaratnya, serta disertai khusyuk, saya yakin betul-betul bahwa sholat itu akan bisa mensucikan terhadap hati kita dari dosa-dosanya hati, dari kelemahan dan cacatnya hati. Mengapa kok bisa sholat itu bisa membersihkan terhadap penyakit-penyakit hati itu loh, bisa membersihkan dosa-dosa yang ada di hati, bisa membersihkan terhadap kerak-kerak nayengnya hati itu loh. Kok bisa sholat itu? 5, karena adanya sesuatu. 5, karena sesuatu fiha, di dalam sholat ya, karena memang di dalam sholat itu ada unsur minal khudu'i. Jadi ada unsur yang namanya khudu', ada pendidikan untuk menjadikan hati ini tidak sombong. Khudu' dibuat apa? Dibuat rendah hati, dibuat tawadu, dibuat nunduk. Karena di situ, bayangkan kalau setiap harinya itu 5 kali ya, pelaksanaan ibadah sholat kan 5 kali. Bayangkan kalau hati itu tidak boleh mendongakkan, hati itu tidak punya kesempatan mendongakkan, dan kemudian dilakukan sepanjang seorang hamba itu hidup, pasti kebiasaan demi kebiasaan, dan tentu yang disertai dengan rukun dan syaratnya serta kekhusyuan, yakin nanti akan berhasil hati itu ditundukkan. Nah, karena aspek inilah yang kemudian menjadikan hati ini, artinya menjadikan sholat ini bisa membersihkan hati daripada hatinya manusia ini. Karena sholat itu, di dalam sholat itu hatinya itu dibuat lunak, dilunakkan hatinya, ditundukkan hatinya, wal ingkisari, dan dibuat nelongso, banyak kekurangan hati itu, sehingga nelongso. Tentu nelongsonya itu kepada Allah. Wal zulli, dan hina, wal iftiqori, dan butuh, watadzalluli, dan merasakan hina, wal ittirori, dan sangat terpaksa butuh kepada Allah. Nah, ini unsurnya kalau kita simpulkan, karena di dalam sholat itu ada pendidikan yang luar biasa terhadap hati kita. Berupa apa itu pendidikan kepada hati kita? Adalah hati kita tidak dibolehkan untuk mendongak. Hati kita nggak boleh mendongak, sombong, merasa terhormat, merasa mulia, ditundukkan di dalam sholat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa hina, butuh kepada Allah. Orang butuh kan menunjukkan miskin kan, menunjukkan kelemahannya kan ya. Nah, itulah cara-cara yang terbaik untuk menundukkan hati kita yang selalu sombong itu. Sehingga di dalam sholat merupakan satu-satunya wasilah ya, di samping itu sebuah kewajiban dari Allah,
tapi sekaligus itu sebagai wasilah cara Allah untuk membersihkan yaitu hati dari hati hamba yang kotor ini, yaitu melalui sholat. Itu tadi, karena di dalam sholat itu ada pendidikan untuk menundukkan hati, untuk butuh kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, dan seluruhnya adalah menunjukkan kekurangan dan kedhaifan seorang hamba di hadapan Allah. Kalau itu dilakukan secara kontinu tentu akan terus dilakukan. Hati itu akhirnya juga akan menjadi manut, nurut. Kalau sudah manut, nurut, maka berpengaruh kepada perilaku kehidupan kita di dalam keseharian. Ya, menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Inilah ya yang menyebabkan bahwa sholat itu bisa mensucikan hati, karena di situ ada unsur-unsur pendidikan kepada hati. Faidah khodoa, maka apabila telah tunduk apa al-qalbu hati lihaibatil jalali, karena kehaibaan sifat jalalnya Allah. Ketika hati itu sudah tunduk itu artinya kan sudah pasrah. Tunduk itu artinya pasrah, nurut, mengakui. Ya, tunduk itu kan sekaligus pengakuan hati ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan lemahnya dirinya, akan hinanya hatinya, akan lemahnya hatinya, akan butuhnya hati kepada Sang Khalik, sehingga ketika hati itu sudah tunduk, maka hati itu karena lihaibatil jalali, karena melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ menyadari betul hati bahwa sesungguhnya aku sebagai hamba ini adalah hamba yang dhaif. Kalau sudah mau mengakui bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita itu bukanlah makhluk yang yang hebat, mengakui tapi di hadapan Allah, dan tidak merasa besar juga di hadapan manusia, sama, maka toharo, maka akan menjadi suci hati min sa'iril ilali, dari seluruh penyakitnya hati, ya, dari seluruh penyakitnya hati, karena hatinya sudah ditundukkan. Kalau orang Jawa bilang itu diasorkan, sudah direndahkan hatinya oleh hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah. Li'anna tolabal uluwi, karena mencari yaitu pangkat tinggi warifati, atau mencari kemuliaan, karena tempat mulia dan tempat yang terhormat ya, ini menjadi kesukaan hati. Jadi tempat mulia, tempat terhormat itu menjadi kesenangannya hati, tempat-tempat itu. Dan huwa adapun tolabul afi, mencari pangkat yang tinggi dan mencari derajat ya, itu asrul ilali, merupakan sumber pangkal penyakitnya hati. Jadi yang menjadikan sumber pangkal penyakitnya hati itu adalah rasa mulia, rasa paling hebat, paling tinggi posisinya, dan itu yang selalu dicari oleh hati. Hati itu memang sukanya mencari itu. Maka itu dengan sholat kita latih, kita didik, biar dia menjadi hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa unsuruha, dan itulah menjadi unsur-unsur daripada kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Jadi sumber kemaksiatannya hati, dan unsur-unsur kemaksiatannya itu adalah apa? Tolabul uluwi warifati, karena mencari kemuliaan dan derajat yang tinggi. Wa min sya'nin nafsi, dan itu sebagian daripada kondisi nafsu atau keadaan nafsu. Wa tabi'atiha, dan tabiatnya nafsu.
sebagian dari, atau kalau Jawanya setengah dari, sebagian dari keadaan nafsu. Wa tabi'atiha, dan tabiatnya nafsu. Tolabul ulwi, adapun mencari ya kehormatan, mencari keluhuran, mencari ketinggian, wal istighfari, dan mencari untuk memperoleh rasa besar, wa ta'azzuzi, dan mencari untuk merasakan mulia. Jadi merasa mulia, merasa paling hebat ya, merasakan sombong, wal iftikhari, dan berbangga hati. Itu tabiat dasar daripada nafsu ya. Tabiat dasar nafsu itu juga seperti itu, mencari kemuliaan, sombong, merasa mulia, dan bangga diri. Itu semua merupakan tabiat daripada tabiatnya nafsu. Li'annaha, karena sesungguhnya nafsu atau roh tadi, qalb, itu jahat, datang. Ini hampir tidak dibedakan ini. Jadi nafas ini bisa bermakna ruh juga ini. Li'annaha, karena sesungguhnya nafas itu jahat, telah datang. Ya nafas min alamil izzi, dari alamnya kemuliaan. Karena nafas ini berasal atau bersumber dari alam yang mulia, jadi bukan dari alam yang hina ya. Nafas atau qalb ini dia memang berasal dari habitatnya kemuliaan, dia memang berasal dari alam yang mulia ya. Oleh karena dia komunitasnya alamnya mulia, maka falatardo, maka tidak senang apa qalb atau nafsu ini illa bil izzi, kecuali dia selalu mencari tempat yang mulia, mencari pangkat yang mulia, mencari sesuatu yang terhormat, mencari sesuatu yang dihormati manusia, sehingga nafsu itu sulit hati ini juga mau tunduk ini, karena memang dia berasal dari tempat itu, tempat yang mulia. Sehingga ketika dia harus menyembah kepada Allah, dia harus mengakui akan kebesaran-kebesaran kemuliaan sifatnya Allah, dia harus dipaksa, ya. Wa ila hadza, dan sampai inilah asyara, telah memberikan isyarat. Sampai penjelasan ini kemudian telah memberikan isyarat siapa syaikhul syuyukhina, guru daripada guru kita, yaitu Al-Majdur, Syekh Al-Majdur, seorang waliullah yang bernama Ibnul Arabi, di mana beliau adalah seorang wali yang selalu berada di maqam majdur. Biqaulihi, dengan dawuh syairnya begini, min aina ji'tani ya birruhi al-hayama ruhaniya maqamuha bizatul izzi ahwaluha rabbaniya. Min aina ji'tani, dari mana asalmu? Aduh, dari mana asalmu yang datang kepadaku? Ya biruh, wahai ruh, dari mana kamu asalmu ruh? Kok kamu bisa nyampe ke aku? Alhamaya, di mana ruh itu selalu mengembara, rohania yang menjelajah ke alam rohani, ke alam spiritual ya. Itu senengannya ruh itu di situ, tempat-tempat mulia gitu. Makomu masih gak makomu ya, maka adapun
makomnya ruh. Makomnya ruh itu tempatnya itu yang selalu disenangi ruh itu, ya. Makomuha, adapun tempat daripada tempatnya ruh itu bisatul izzi, itu adalah merupakan hamparan kemuliaan. Jadi memang hidupnya ruh ini itu ada di dalam luasnya hamparan kemuliaan dia, ya selalu hidup di situ, memang hidupnya di situ. Di mana ahwaluha, sementara adapun hal ikhwalnya ruh itu rubbaniyah, bersifat ketuhanan. Jadi hal ikhwalnya aja bersifat ketuhanan, sehingga ruh ini dulu ya seperti ini keadaannya, sehingga dia tidak mau ketika ditempatkan di tempat-tempat yang gak enak, dia gak mau, dia selalu mencari tempat yang mulia. Falamma rukibat, maka ketika sudah dinaikkan apa ruh, nah ini mulai dinaikkan agar ruh itu mau beribadah, tidak di tempat yang mulia kok. Kalau selama di tempat mulia sulit untuk melakukan ibadah. Falamma rukibat, maka ketika dinaikkan apa ruh atau disusun ya ruh bihadal qalibi, yaitu pada badan atau pada raga al jasmani, yang bersifat jasmani ini, yang badani ini, ketika roh itu dinaikkan ya kepada kendaraan yang namanya raga jasmani ini, maka kemudian roddatha al-qahriyatu, roddatha mengembalikan kepada ruh, ya apa al-qahriyatu, yaitu sifat perkasanya Allah, ilal ubudiyati, untuk mengabdi. Jadi ketika ruh dinaikkan pada kendaraan yang namanya raga atau jasad ini, kemudian ruh itu oleh Allah yang maha perkasa itu kemudian dikembalikan untuk bisa mengabdi kepada Allah. Wa ja'alatha, kemudian menjadikan, yaitu sifat Tuhannya Allah, akan ubudiyah, nah bagi ruh atau nafas. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah ruh itu atau nafas ini bisa menjadi makhluk yang mengabdi kepada Allah melalui raga, ya. Kemudian menjadikan di situ ya sifat Tuhannya Allah, pengabdian bagi ruh baban, akan menjadi sebuah pintu lil wusuli, agar bisa sebo, dia bisa sampai menuju ila hadratir rububiyyati, kepada kehadiran di area kemahribaan sifat ketuhanannya Allah. Dari situlah nanti ruh itu dengan bergendak, dengan disatukan ruh dengan jasad itu, dari situ akan dijadikan pintu untuk bisa usul ke area kemahribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falayut mau, maka tidak diberi pingin la bagi ruh ila rufi rujui, kemudian tidak pingin ruh itu kembali ila asliha, kepada asalnya kepada tempat asalnya itu, illa bingkisaria, kecuali dengan cara yaitu menolongsokan dirinya nafas atau ruh, wadhilya, dan merendahkannya, ya, merendahkannya nafas atau ruh. Ketika dia sudah tidak ingin lagi, tidak mempunyai kepinginan untuk kembali kepada asalnya, ya, kecuali caranya lain, bisa kembali kepada kemuliaan dan keasliannya ruh, tapi dengan catatan dia harus melalui proses illa biingkisariha, kecuali harus menolongsokan, harus mendidik ruh atau nafas ini
agar merendahkan dirinya di hadapan Allah, wa dzilliha, dan merendahkan dirinya terus di hadapan Allah kalau ingin kembali lagi itu nanti. Dalam hal ini ada sebuah kiasan-kiasan yang boleh dijadikan pertimbangan biar kita lebih memahami. Oleh karena itu, Allah dahulu siapa Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Katanya beliau, ataitul abwaba kullaha wa wajadtu 'alaiha izdihaman fa ataitu babad dzulli wal inkisari wa wajadtuhu qaliyan fa dakhaltu minhu. Katanya si Abdul Qadir Jilani, ataitu, aku pernah datang, aku dulu pernah mendatangi al-abwaba, pintu demi pintu, pintu dari pintu yang banyak itu seluruhnya hampir aku datangi, kullaha, keseluruhan daripada abwab. Ketika aku datangi pintu demi pintu secara keseluruhan tadi, wajadtu, maka aku dapat alaiya, atas pintu itu tadi, izdihaman, berdesak-desakan. Aku pengen lewat pintu dari beberapa pintu yang ada itu, seluruhnya pintu itu aku dapati penuh berdesak-desakan, artinya nggak bisa lewat situ. Maka kemudian fa'ata itu, maka kemudian aku datang babaduli, melalui pintu kerendahan, wal ingkisari, dan nelongso. Kemudian aku melewati pintu untuk merendahkan hati, untuk menghinakan hati, aku melalui pintu itu. Ya, kata Syekh Qadir Jilani, ternyata yang dulu aku lewati pintu demi pintu melalui kemuliaan itu, ternyata aku tidak bisa lewat di situ karena penuh semua orang memasuki pintu demi pintu itu melalui kemuliaannya. Maka aku coba untuk datangi pintu kerendahan, merendahkan diri di hadapan Allah, dan wal ingkisari, dan menyatakan melongso di hadapan Allah. Ternyata fawajadtuhu, maka kemudian aku mendapati akan pintu qaliyan, kosong melompong. Enak, pintu di situ justru melalui pintu ya merendahkan diri di hadapan Allah, pintu melongso di hadapan Allah, di situ justru masih banyak yang melompong, masih banyak yang terbuka di situ. Karena kita itu yang banyak itu mencari pintu-pintu menuju Allah itu melalui pintu-pintu kemuliaan itu loh. Coba kita belajar untuk menuju kepada Allah itu biar gak berdesak-desakan. Kok senengani desak-desakan? Ayo, banyak pintu menuju Allah itu, banyak jalan menuju Roma. Kenapa harus satu Roma? Ya, hanya satu jalan, ini banyak ini. Ya, dan yang banyak dulu ditempati oleh kebanyakan orang ya pintu-pintu seperti itu, cari mulia, cantik, harga diri. Di situ hanya desak-desakan. Ketika aku melalui pintu kerendahan hatiku di hadapan Allah dan melongsoku di hadapan Allah, maka aku dapati pintu kholian, kosong. Padahal itu kemudian aku masuk minhu, melalui pintu itu. Waktu itu, dan kemudian aku berkata, halimu, marilah menuju ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Baru ketika sudah masuk pintu, ayo menuju kepada Allah. Nah, kata seperti inilah ya riwayat ini, sami'tuhu, yang mana aku telah mendengarnya, akan hadza min asyahina, dari guru-guru tasawuf, guru-guru spiritual kami. Fa'idha inkasarot, maka apabila sudah melongso apa nafas atau hati,
Kalau nafas atau hati dibuat nelongso Pak, jangan diberi atau jangan dimanja hati kita itu. Sampai loh, hati ini sebetulnya jangan diberi waktu untuk merasa enak nafsu ini. Yang banyak justru ketika nafsu itu memberontak ya pada kita, justru kita itu memanjakan, mencari hiburan, mencari tempat-tempat yang membuat nafsu itu semakin merona. Ini loh, maka itu faidah ingkasarat, maka apabila sudah nafsu itu nelongso wazalat dan sudah menjadi hina nafsu rojaat, maka bisa kembali nafsu itu atau hati di asliha kepada tempat asalnya, tempat asal yang mulia itu loh, bisa kembali ke sana, bahwa sholat dan bisa sampai apa nafsu atau qalb. Tapi berbeda wa idza ta'azzazat, dan apabila nafsu ini sudah merasa mulia, wastakbarat dan sudah merasa agung besar, ujibat maka pasti akan ditutup atau dimahjub biyo nafsu. Jadi ketika nafsu ini merasa mulia, nafsu ini merasa paling besar, pasti akan ditutup, ujibat maka akan ditutup apa? Nafsu. Waturidat dan diusir, ditutup artinya tidak bisa masuk ke pintu untuk menuju kepada Allah, itu ditutup, bukan tempatnya, dan bahkan diusir dari area di situ. Wa idza turidat, maka apabila sudah diusir ya nafsu baudat, maka menjadi jauh apa nafsu atau hati. Wa kullama baudat, maka ketika sudah jauh apa nafsu anil hadrati rabbaniyati, dari ya ada di area hadir di dalam kemaribaan sifat ketuhanannya Allah, kalau sudah jauh istahkamat akan menguasai fiha, pada nafsu apa yang menguasai? Asyahwatu, yaitu syahwat-syahwat. Akhirnya karena dia tidak bisa masuk nafsu itu pintu untuk menuju kepada Allah, karena sombongnya tadi, karena merasa terhormat tadi, maka akhirnya dikuasai oleh syahwat, karena ditolak untuk bisa masuk menuju kepada pintu menuju kepada Allah, ditolak akhirnya dia karena ditolak akhirnya dikuasai oleh syahwat-syahwat. Ya wastahkamat istahkamat fiha asyahwatul jasmaniyatu, syahwat jasmaniyah akhirnya menguasai nafsu. Wal akhlaqu syaitoniyatu, dan akhlak-akhlak syaiton yang menguasai, sehingga fatasofat maka akhirnya bersifat ya nafsu atau roh tadi, karena yang menguasai adalah syahwat jasmaniyah dan akhlak syaiton, maka akhirnya berubah bentuknya nafsu tadi. Hinaitin, ketika itu fatasofat berubah sifatnya, artinya menjadi bentuknya roh. Hinaitin, ketika itu bikulli khuluqin daniyin, dengan selalu bikulli, dengan setiap makhluk yang rendah, akhirnya dia kumpul dengan makhluk-makhluk yang rendah itu. Wabaudah, dan menjadi jauh apa roh atau nafsu angkulli khuluqin saniyin, dari seluruh makhluk yang mempunyai kemuliaan, jauh itu akhirnya. Maka itu faida aradallah, maka bila mengendaki siapa Allah Ta'ala ayyarhamaha, ketika Allah ingin membelas kasihani kepada ruh atau nafsu, bil qorbi, dibuat dekat oleh Allah, min janabi, dari sisinya Allah, wal wukufi, dan bisa berhenti memperhatikan bibabihi, di pintunya Allah. Itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah, akhirnya dibuat oleh Allah dekat ada di sisinya Allah, kemudian memperhatikan di pintunya Allah ya. Maka apabila Allah mengendaki untuk membelas kasihani terhadap ruh atau nafsu dengan mendekatkan dari sisinya Allah, bisa memperhatikan melalui pintunya Allah,
allamaha, maka kemudian caranya adalah alhamaha, maka kemudian Allah mengilhamkan, mengilhami akan ruh tadi, mengilhami as-sholata akan bisa sholat. Akhirnya diberikan seseorang itu untuk mendekat kepada Allah atas kasih sayangnya Allah, bisa mendekat di sisi Allah, bisa berdiri di pintu Allah. Allah belas kasih mereka melalui ilham yang namanya sholat. Diberi ilham, ya, diberikan kemampuan dan kemauan untuk sholat, itu merupakan ilham Allah. Wahababa, dan menjadikan seneng ya Allah akan ruh atau nafsu ilayah kepada sholat. Akhirnya setelah diberi ilham oleh Allah, mencintai betul terhadap apa yang diilhamkan oleh Allah berupa sholat. Akhirnya cinta banget sama ibadah sholat. Jadi cinta banget ini sudah akan menjadi satu kebutuhan akhirnya. Hatta idza tatoharat, sehingga apabila sudah berusaha menjadi suci, ya, apa hati minad dunubi, dari dosa-dosa, wa muhiyat, maka terhapuslah anha, dari apa al-masawi, yaitu kesalahan-kesalahan tadi, waluyubi, dan cacat-cacat tadi akhirnya terhapus, sehingga korubat, menjadi dekat apa nafsu atau ruh min hadratil habibi, ada hadir di dekat kemaharibaan daripada sang kekasih. Wa munajatil qaribi, dan bermunajat, ya, dengan bermunajatil qaribi, dan omong-omongan lah, ya, qarubat min hadrul habib, dan kemudian dekat munajatnya dengan munajatnya dari zat yang maha dekat tadi. Setelah itu faqaraat, maka kemudian mengetuklah, kemudian roh itu atau nafas mengetuk al-baba, pintu, wa talabat, dan kemudian meminta apa ruh al-hijabi, akan tersingkapnya tirai-tirai. Akhirnya begitu masuk bisa munajat dengan Allah, maka seluruh tirai-tirai dibuka oleh Allah. Wahada, dan adapun ini raf'ul hijab ini, itu makna kaulihi, makna pengertian dawuhnya Ki Musoneb, yang kemudian akan diteruskan dengan kata mutiara yang ke-126. Jadi ke-26 ini nanti akan membahas ketika sudah masuk dan kemudian bisa beromong-omongan, munajat dengan sangat dekat, dia menyampaikan keluhan, menyampaikan keinginannya, menyampaikan apapun, ya, curhat-curhatannya sudah disampaikan, dan kemudian dibukalah oleh Allah tirai-tirai di dalamnya itu. Nah, gimana tirai-tirai itu di dalamnya itu? Nanti kita akan lanjutkan pada kata mutiara yang ke-126. Kita akhiri binas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.